Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha di rumah? Masih tetap semangat ya belajar bersama ibu guru. Oke, ibu guru berharap Ananda semua di rumah tetap semangat belajar ya, untuk meraih cita-cita Ananda. Oke, jangan malas ya nak, rajin mengerjakan tugasnya dan rajin menyetor hafalannya. Oke, ibu guru ingatkan kembali, ibu guru terima video call ya. Yang ingin video call ibu guru silakan dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar hari ini, kita membaca doa ya, agar yang kita pelajari mudah masuk ya dan tertinggal di dalam otak kita. Oke, doa dimulai. Abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baiklah anak soleh dan solehanya ibu guru. Hari ini kita masuk di tema 7 ya, kebersamaan. Buku pena 2D ya. Buku pena 2D yang kita pelajari hari ini. Oke, ibu guru ingatkan kembali, hari ini kita akan penilaian harian PH tema 6 subtema 4 ya. Oke, diingat ya nak. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Kita masuk di subtema 1, kebersamaan di rumah, khususnya muatan bahasa Indonesia. Materi kita hari ini pengertian fabel. Siapa yang tahu apa itu fabel? Oke. Fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Ya, fabel itu cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi, nak? Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Jadi cerita fiksi itu hanya cerita khayalan ya, nah, hanya yang dibuat oleh orang ya, bukan cerita yang betul ya, bukan cerita yang benar-benar terjadi. Jadi fabel itu cerita tentang hewan ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ya. Nomor 2 itu hewan tapi sifatnya seperti manusia. Ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi, cerita fabel itu nak, cerita tentang hewan. Sifatnya itu sama seperti manusia. Memiliki alur cerita, jalan ceritanya, ya. Dan memiliki pesan yang bisa disampaikan dalam cerita itu. Pesan atau hikmah yang dapat Ananda
ambil dalam cerita itu, ya. Oke, nanti kita akan membaca fabel ya. Oke, kita pindah di muatan SBDP. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sehari-hari kita mendengar banyak bunyi. Ada bunyi kuat dan ada juga bunyi lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Itu yang kuat ya, yang kuat keras bunyinya. Kita mendengar suara bel dengan kuat ya. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Kamu bisa mendengarnya, namun bunyinya terdengar lemah ya. Kita berjalan itu terdengar lemah. Itu adalah membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Selanjutnya, bunyi panjang dan bunyi pendek. Benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Umumnya, bunyi lonceng ya. Lonceng terdengar lama. Bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan bunyi pendek. Jadi untuk muatan SBDP-nya itu tentang bunyi kuat, bunyi lemah, bunyi panjang, dan bunyi pendek. Selanjutnya, berikut contoh satu irama dalam lagu. Perhatikan ini nak. 5 ya, perhatikan yang dalam kotak. 5 dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang. Dan angka 1 dan 3 dinyanyikan setengah ketukan, bunyinya pendek karena dia ada tanda garis berada di atas, jadi setengah ketukan. Angka 5 tidak ada garis di atasnya, jadi dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Tugasnya nanti Bu Guru kirimkan di WA grup ya. Di WA grup. Oke, tugas yang pertama itu muatan bahasa Indonesia. Terlebih dahulu dibaca dulu ceritanya, baru menjawab pertanyaan. 5 nomor. Tugas yang kedua muatan SBDP, 5 nomor pertanyaan. Oke, Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin menyotor hafalan, Ibu Guru tunggu. Jam istirahat Ibu Guru jam 1 sampai jam 3 Ibu Guru jam 1 sampai jam 3 Ibu Guru tidak dapat menerima video call. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.